Jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Jangan galau, Allah itu sayang sama kita. Masya Allah, tema kita kali ini ya. Baik, sebelum kita sikapi tema lebih jauh lagi, kita mau lihat cuplikan yang satu ini nih ya. Oknum guru ngaji cabuli anak didiknya. Tapi kita lihat dulu aja yuk. Di Tangerang Selatan, seorang guru mengaji warga Kampung Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat ditangkap polisi atas kasus dugaan pencabulan terhadap 8 murid perempuannya. Menurut Kapolsek Ciputat Timur pada Senin malam, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2021. Tersangka melakukan pencabulan dengan modus memberikan air minum yang sudah diberi doa. Para korban tak sadarkan diri setelah meminum air yang diberikan sehingga tersangka bisa melakukan aksinya. Saya bilang kalau guru ngaji buat anak kita jangan laki-laki. Ya enggak semua guru ngaji kayak gitu dong Bu. Iya, tapi memang Saya setuju sama ibu ini. kan. Tidak semua guru ngaji begitu. Iya. Jangan gara-gara cuma satu oknum, yang lainnya dibabat. Kasihan dong. Kasihan. Setiap orang Ya, Bu, punya ya. ujiannya masing-masing ya. Jadi ibu nggak nyalain semua kan? Iya enggak. Enggak. Iya. Iya. Tergantung orangnya kan. Tepuk Iya. tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi sebelum ngasih guru kita perhatiin dulu mungkin guru ya. Ya, Ah. bagusnya memang kalau pengajian itu di balai-balai. Iya, terbuka. Jadi terlihat banyak terbuka. Ya. Iya. Dengan ibu siapa? Ibu Mimi. Ibu Mimi. Iya. Ibu Entinana. Ibu Entinana. Iya. Ayo, Baik. Dada-dada sama orang di Iya. rumah. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat Silakan kita duduk, semuanya. Ibu. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung aja ke Habib Syawgi. Kita minta ilmunya ya Habibi. Siap, siap. Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Begini kita ngobrol masalah orang yang sering buat dosa. Mungkin termasuk aku ya. Saking banyaknya dosanya. Akhirnya kita malu gak mau ketemu sama Allah. Padahal seharusnya kita minta ampun dan Allah tuh pasti sayang sama kita. Sedikit motivasinya Habibi. Masya Allah. Izin Ustadzah, kali Masya Allah. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang nggak pernah tergiur terhadap maksiat? Siapa di antara kita yang nggak pernah punya masalah? Siapa di antara kita yang nggak pernah sedih? Kita semua pernah sedih, kita semua pernah berbuat dosa. Kita hidup di dunia tempatnya ujian, maka berusaha untuk melewati ujian tersebut. Apabila kita pernah mungkin melakukan satu perbuatan dosa, maka bertaubat. Minta mohon maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun. Taubat. Apa sih taubat itu? Taubat itu artinya kita menyesali perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Menyesali perbuatan dosa yang telah kita perbuat, kemudian kita meninggalkannya dan kita punya keinginan kuat di dalam hati untuk tidak melakukannya lagi. Dan apabila dosa tersebut berkaitan dengan orang lain seperti hal hutang piutang ataupun mengambil haknya orang lain, maka berusaha untuk mengembalikannya ataupun paling enggak bermusyawarah dengannya. Taubat. Di saat kita berbuat salah, buru-buru taubat. Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang senantiasa dia bertaubat, yang senantiasa mensucikan dirinya. Ya, kita sucikan diri kita zahir dan batin. Zahir kita bersihkan dengan kita bersih-bersih. Batin kita bersihkan dengan perbanyak taubat. Banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita buat dosa, kita tobat. Kemudian salah lagi, tobat lagi. Seperti halnya orang yang rumahnya kotor disapu. Disapu rumahnya. Enggak dibiarin kan kotor berhari-hari. Kita ngelihat juga enggak enak. Kita ngelihat rumah kita kotor, kita sapu. Nanti kotor lagi, disapu lagi. Di saat hari besokannya mungkin rumah kita setelah kemarin sudah disapu besoknya kotor lagi. Nggak mungkin dong debu yang kemarin sudah kita buang balik lagi ada di dalam rumah. Begitu juga di saat kita sudah bertaubat dengan kesalahan kita yang sebelumnya. Salah lagi, taubat lagi. Salah lagi, taubat lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan pertolongannya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan iman Islam kita dan jangan sampai di situ syaitan
ya membisiki kita, ngapain kamu sok soleh, sok soleha, sekarang kamu tobat, besok kamu maksiat, jangan mau dengar apa kata syaitan. Artinya nggak ada tobat kumat tuh nggak ada ya Habib ya. Terus berusaha untuk minta sama Allah Ya, Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Masya Allah. Habibi. Sama-sama, Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Wah Masya Allah ya, nikmat banget ilmunya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Siapa yang mau ditanya? Mana nih guru? Saya di sini. Pokoknya saya mau cari. Kayaknya ibu ini bagus deh kalau Yang saya mana tanya. itu? Tapi jangan deh. Jangan. Kita Dulu. geser lagi bapaknya nih, kayaknya bapaknya nih, bapak. Oh, Ibu yang di atas ternyata. Silakan berdiri Bu. Ya, Perkenalkan nama. Assalamualaikum. namanya. Perkenalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kokom Komaria dari Majelis Taklim Al Istiqomah Paseh Sumedang. Masya Allah. Ah, Ibu pernah nggak marah sama suami? Pernah. Dan marahnya itu sampai sakit hati. Pernah. Terus apa yang Ibu lakukan? Ya sedih, Sedih. Sedihnya Ibu gimana? takut berdosa. Oh, tepuk tangan dulu dong. Oh, bagus ya. Iya. Wah, ini hebat ini. Sampai Ibu ngemil makanan, ngemil meja gitu ya. Kok ya Allah susah dong guru Max Meja. Baik, terima kasih. Boleh salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa. Iya, salam. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang salah Ya, ya. nggak Aku yang salah juga salam ya. sih. Iya bener. Bilang aja coba salam gitu. Alinya bilang assalamualaikum, Ibu ya jauh Iya waalaikumsalam. bener guru. Baik, kepada semua siapapun yang namanya maaf, marahan itu wajar. Marahnya seorang suami kepada istri adalah tanggung jawab. Marahnya istri kepada suami adalah kasih sayang. Maka dalam hal ini apa yang harus kita lakukan ketika marahan? Ternyata ada pertolongan Allah di sepertiga malam. Masya Allah. Mau tahu? Mau guru. Di mana Allah membuka pintu ampunannya, pintu rahmatnya, kasih sayangnya. Dan kita bisa berdua-duaan. Artinya apa? Jangan curhat di sembarangan. Jangan curhat di media sosial. Jangan curhat sama orang lain. Tapi curhatnya kepada Allah. Dengan kita berada di atas sejadah di sepertiga malam. Kita memohon kepada Allah untuk dapat ampunan. 1, 2, 3. Ampunan. Mohon ampun itu maksudnya arahan. Kalau Habib Sauki tadi taubat. Taubat itu artinya kembali. Jadi kalau tidak nyasar apa? Buka aplikasi perjalanan. Apakah itu yang namanya untuk share lokasi? Ya. Jadi boleh. Supaya apa? Supaya tidak nyasar. Itu namanya mohon ampun. Kalau mau berbuat sesuatu, minta arahan. Itu namanya mohon ampun. Supaya tidak berbuat kesalahan. Maka ketika kita marah, cari saksi pernikahan. Ingat ya, saksi pernikahan itu bukan hanya berfungsi di meja pernikahan, akad nikah. Bukan hanya berfungsi di meja akad. Justru saksi dari pihak laki-laki, saksi dari pihak perempuan itu bisa dimanfaatkan untuk tempat curhat. Ya, jangan curhat sama orang tua, bahaya. Nah, nanti kita sudah baikkan, orang tua belum. Tapi kalau kita curhatnya sama saksi, cari saksinya. Ibu waktu nikah masih ingat saksinya? Udah Serius? meninggal ya. Kalau begitu cari orang yang netral, yang berusaha untuk menyatukan. Seperti itu. Makanya di kantor urusan agama itu ada penyuluh di situ. Ada penyuluh yang memberikan nasihat dari situ. Maka pertolongan Allah lewat di salat tengah malam. Masya Allah nikmat kalau gitu guru ya. Nikmat. Yang tahu circle-nya antara kita sama bini sama laki aja. Karena kalau orang takutnya bocor. Jadi tahu aib kita. Iya. Bukannya dibantuin malah diomongin. Iya. Nyari masalah baru. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang sini aja. Ya. Iya Bu, pegang mic-nya Bu, bangun Bu. Iya.
Baik, menor banget tuh bibir. Iya. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tatan dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Paseh Sumedang. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaannya buat Ustadz siapa? Saya izin Ustadz Ha-ha. mau bertanya kepada Ustazah Nada. Oh, Ustazah Nada. Siap. Iya. Pertanyaannya silakan. Gimana kalau kita sedang ditimpa masalah, Iya. tuh rasanya galau banget. Oh, Apalagi masalahnya bertubi-tubi Ustazah. nggak berhenti-berhenti. Bagaimana kita bisa mengetahui, Ah, bagaimana kita, solusinya. bagaimana kita solusinya Ah. mengetahui, iya, Ah. supaya dapat sayang dari Allah dan kita. Oke. Oke, jadi ini ibunya kayak benar-benar punya masalah dalam hidupnya nih ya. Iya. Jadi apa namanya, agak susah nyampainya. Tapi Pak Ustazah paham ya? Iya, insya Allah. Terima kasih. Boleh dulu mungkin salam sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Salah lagi. Terima kasih Ya. Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Mudah-mudahan apapun masalahnya ibu bisa terselesaikan dengan ilmu Waalaikumsalam dari warahmatullahi Ustazah Nada ya, wabarakatuh. silakan. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Izin Kak Ali, izin Habib dan Ustadz. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Oh jamaah. Yuk semangat pokoknya siapa nih yang hari ini pagi ini sedang bermasalah tetap harus husnuzon, harus happy. Kenapa? Karena begitu banyak rahasia yang Allah miliki yang akan diberikan kepada sesiapa orang yang sedang diuji. Di antaranya kalau lagi nggak enak hati, bertubi-tubi masalah yang datang ya. Ingat kata baginda Rasulullah SAW, "Iza ahabballahu abdan ibtalah." Jika seorang hamba dicinta sama Allah, itu Allah pasti akan mengujinya. Jadi itu dulu tuh yang nomor satu. Ya Allah diuji, kok masalah gak selesai-selesai, datang lagi. Oh ternyata ini bentuk rasa cinta, rasa sayang Allah kepada kita. Kenapa? Survei membuktikan karena biasanya kalau orang lagi diuji, biasanya ibadahnya lebih khusyuk. Ibadahnya bahkan sambil menangis. Doanya panjang, doanya khusyuk. Bahkan setiap langkah demi langkahnya beristighfar, berzikir. Bahkan Quran yang tadinya gak pernah dibuka, gak pernah dibaca ketika sedang diuji. Sehingga kembali kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Betul? Itu survei membuktikan. Alhamdulillah. Oleh karena itu yang harus kita sadari bahwa di balik semua ujian bahwa Allah ingin kita menyebut-nyebut namanya. Kita ingin kembali kepadanya dan itu yang Allah nantikan. Jadi pertama baik sangka, yuk kalau memang kita sedang diuji insya Allah itu cara Allah untuk menarik kita agar kembali kepadanya. Dan ingat, ketika seseorang sedang diuji, Allah yang cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Apabila seseorang diberikan sesuatu hal yang gak enak, Allah yang ingatkan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in. Kami memang memberikan sesuatu kepada kalian. Dari apa? Khauf, gak enak hati. Ketakutan, gak nyaman. Wal ju' mungkin sedang kelaparan. Wal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, hartanya hilang. Ini kan masalah macam-macam nih. Ya tadi mungkin yang ibu tanya masalah ini selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah ini selesai, datang lagi masalah yang lain. Ini bertubi-tubi. Khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus, mungkin kita kehilangan orang yang kita cinta. Wa thamarat, juga mungkin paceklik susah mendapatkan pekerjaan, tapi wabashir sabirin, ingat kata Allah, Allah akan memberikan kabar gembira buat dia. Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap kembalikan semua kepada Allah. Datang dari Allah, semua juga akan kembali kepada Allah. Jadi yang pertama husnuzon dulu yuk, bahwa ketika kita sedang diuji pasti zikiran kita akan semakin meningkat. Yang kedua ingat, di balik semua bertubi-tubinya ujian kita, pasti Allah sudah menyiapkan kabar gembira buat kita, orang yang selalu bersabar dan semua mengembalikan kepada Allah. Setelah itu pasti akan ada jalan keluar yang Allah siapkan. Masya Allah, terima kasih Amin. Ustazah. Sama-sama. Tepuk tangan dulu, gimana ibu udah tenang ya?
Mudah-mudahan jadi jawaban yang terbaik ya. Nah, buat teman-teman di rumah juga yang pengen sedekah bisa kemana Guru? Ada donasi yang luar biasa yang tepat sasaran, yakni dari CT Arsa Foundation. Yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo. Langsung di scan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jamaah. Alhamdulillah.